Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya nak. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Sudah siap ya? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga hari ini Allah beri pemahaman untuk kita semua ya. Amin. Nah, kita akan belajar, sudah memasuki tema 2 ya Kak. Kemarin kita sudah melaksanakan PH tema 1. Sekarang kita mulai belajar tema 2, subtema 1 di muatan pembelajaran SPDP dan PJOK. Dan hari ini kita akan belajar tentang mozaik. Lalu yang kedua pola irama lagu. Yang ketiga tentang kombinasi gerakan lompat. Dan yang terakhir kombinasi gerak memutar dan meliuk. Kita akan belajar yang pertama dulu ya tentang mozaik. Apa sih itu mozaik? Ya, mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras yang berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan lem atau alat perekat. Mozaik juga dapat didefinisikan sebagai pembuatan karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi dengan menggunakan material yang dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan dan disusun dengan ditempelkan pada bidang datar. Contoh dari bahan keras berwarna bisa seperti kepingan benda-benda seperti pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, potongan kayu, biji-bijian juga bisa, atau dengan daun kering. Nah, tapi untuk sebuah tema gambar sebaiknya menggunakan satu jenis. Misalnya satu jenis material ya. Misalnya kalau kalian menggunakan daun, maka dalam satu tema gambar tersebut harus menggunakan potongan daun semua. Nah, kalau misalnya satu jenis material, satu jenis gambarnya itu kalian memakai materialnya adalah pecahan keramik, nah berarti seluruhnya harus memakai pecahan keramik seperti itu ya. Sudah paham? Ya, insya Allah. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan contoh mozaik dengan menggunakan biji-bijian. Nah, sifat biji-bijian apa yang bisa dijadikan mozaik? Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Salah satu contoh kerajinan mozaik dari biji-bijian adalah seperti di samping. Lihat ya, ini semua dari biji-bijian. Seperti tadi, rumusnya adalah jika dalam tema gambar tersebut kita memakai material biji-bijian, maka seluruhnya harus pakai biji-bijian. Seperti itu ya. Sudah paham dengan mozaik? Ya, baik. Jika sudah paham, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang pola irama lagu. Pola irama lagu adalah panjang pendeknya bunyi dalam satu atau beberapa birama. Nah, pola irama ini dihitung dengan ketukan. Sedangkan birama itu sendiri adalah melodi yang teratur yang dimainkan berdasarkan ketukan-ketukan yang harmonis. Nah,
Di sini Bu Guru akan menjelaskan apa itu pola irama lagu seperti apa dan birama itu seperti apa. Nah, sekarang kita mengenal birama dan tempo dulu. Birama, ada beberapa jenis birama lagu, yaitu ada yang 2/4, ada 3/4, ada 4/4, dan ada 6/8. Dalam bermain musik, ketukan bisa sangat lambat, cepat, atau sangat cepat. Ya, cepat lambatnya ketukan dalam birama lagu disebut dengan tempo. Ingat, cepat lambatnya ketukan dalam birama lagu disebut dengan tempo. Temponya harus lambat, temponya harus cepat, seperti itu ya. Ingat, birama itu ada 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Apa sih maksudnya 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ini adalah di kotak yang pertama, dan di kotak kedua adalah bentuk dari birama atau pola irama yang 4/4. Ya, contohnya di sini T, yang kotak pertama paling atas kita lihat T, 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 T. Lalu ingat, garis yang berdiri itu disebut dengan birama. Nah, yang TT ini adalah apa? Ini adalah nadanya ya, nadanya. 1. Ingat, dulu kita sudah pernah belajar tentang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau 1 berarti do. Kalau 2 berarti re. Kalau 3 berarti mi. Do, re, mi. Oke? Paham ya? Nah, di contoh yang pertama ini adalah ada 4 ketukan ya. Ada 4 ketukan di situ. Ada pola irama 4 ketukan. Lalu setelah itu biramanya. Oke, di sini adalah do, berarti ketukannya adalah ada 4. Ingat, ketukannya ada 4. Guru contohkan ya. Do, 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 do. Seperti itu. Nah, lalu yang baris kedua di kotak pertama ada T titik T T, atau di sini re titik do do. Berarti setiap ada titik, kalau dalam bermain musik itu dipanjangkan, tetapi kalau sebuah ketukan itu dijadikan sebuah ketukan. Paham ya? Re titik do do, kalau ketukan seperti itu. Tetapi kalau kita bermain musik, maka dia akan menjadi panjang ya, dia akan menjadi panjang temponya. Re do do, seperti itu. Paham? Lalu yang garis ini adalah birama. Sudah paham di sini? Lalu di kotak yang kedua, yang paling atas ada T titik T titik, setelah itu birama. Bawahnya notnya adalah re titik re titik. Ingat, re titik re titik. Nah, itu adalah ketukan. Tetapi jika dimainkan oleh musik, maka ia akan menjadi panjang. Re gitu ya. Re afwan, guru ulangi. Re gitu. Jadi panjang karena ada titiknya. Beda sama yang tadi yang pertama, do 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 do. Tapi setiap ada titik pasti dipanjangkan. Re kedengarannya ketukannya ya Kak? Sekali lagi, yang dicontoh yang ketiga, di sini contohnya adalah T titik titik T, lalu setelah itu birama. Nah, ingat, kalau
notnya 3 berarti mi ya. Oke, di sini ada 4 ketukan ya. Oke, kita mulai. Mi, do, mi, do. Ya, sekali lagi. Mi, kamu perhatikan ketukannya ya. Mi, do. Nah, di sini ada 4 ketukan. Jadi, setiap birama pasti ada 4 ketukan. Nah, di sini disebut dengan 4/4 karena 4 ketukan, jadi 4/4. Kalau 3/4 berarti ketukannya 3 kali ya, setiap kali birama ya, setiap sebelum birama pasti ketukannya 3 kali. Oke, Bu Guru ulangi contohnya nih ya. Kita mulai lagi dari yang do ya. Setiap birama pasti ada 4 karena di sini 4/4 ya. Bu Guru ulangi dari yang pertama ya, yang contoh pertama di kotak pertama. T T T T yaitu do 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 birama. Lalu yang kedua di sini ada T titik T T re titik re re. Bu Guru ulangi jika dimainkan oleh musik ya. Re do do. Nah, sekarang yang ketiga Bu Guru ulangi lagi. Ada T titik T titik yaitu re re. Nah, jadi panjang. Tapi panjangnya itu dengan ketukan re. Nah, itu 2 ketukan. Re, 2 ketukan. 2 tambah 2 jadinya 4 ketukan. Lanjut yang terakhir, Bu Guru ulangi lagi penjelasannya yang terakhir. T titik titik T. Setelah itu baru birama. Notnya adalah mi titik titik do. Berarti ketukannya adalah mi do. Ingat ya. Mi do, mi do, seperti itu. Paham ya Kak? Insya Allah paham. Nah, pola irama berkaitan dengan birama ya. Setiap ada pola irama pasti harus ada biramanya. Nah, pada lagu yang berbirama 4/4 artinya setiap birama ada 4 ketukan. Seperti contoh di sini yang tadi yang ini Bu Guru berikan contohnya. Di sini adalah setiap biramanya ada 4 ketukan. Makanya 4/4 ya. Kalau 3/4 berarti ketukannya ada 3. Kalau 6/8 6 tadi berapa? 6/8 berarti ketukannya ada 6. 6/4 berarti ketukannya ada 6. Seperti itu ya. Sudah paham? Ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah contoh lagu Cemara. Di sini adalah 3/4. Kita lihat di sini ya. Nah, sini ya. Di paling pojok sebelah kiri ada ketukan 3/4. Berarti kita lihat notnya di sini ada 3 ya. Oke. Nah, nih. Kan? Ya, 3. Karena 3/4 berarti ini birama. Yang bergaris berdiri adalah birama. Dan ini ada 3 ketukan titik do re. Ya. Afwan. Oke, kita ulangi. Kenapa 3/4? Karena banyak dari lagu ini adalah ketukannya 3 kali. Ya, seperti ini. Seperti ini. Re re re. Afwan. Mi mi. Lalu setelah itu birama. Ya. Seperti ini.
so, fa, mi, so, fa, mi ada 3, lalu setelah itu birama. Ingat karena di sini 3/4 ya. Paham ya? Di sini juga ada 3 ketukan. Lalu setelah itu birama. Sini juga ada 3 ketukan, lalu birama. Sudah paham ya? Karena setiap notnya, setiap biramanya itu ada 3 ketukan, banyaknya pada 3 ketukan ya, dibandingkan 4 dan 2. Oke, sudah paham ya? Maka lagu Cemara yang diciptakan oleh Ate Mahmud adalah 3 ketukan ya. Sudah paham di sini? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga, yaitu kita akan belajar tentang kombinasi gerakan lompat. Nah, sebelum kita melakukan gerakan lompat, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, terutama untuk otot kaki kita. Setelah itu bolehlah bermain lompat bambu, dan latihan permainan ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot kaki. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan permainan lompat bambu. Nah, tahapan bermain lompat bambu yang pertama, boleh lihat gambarnya ya. Baik, boleh lihat gambarnya Kak. Nih. Ya. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang gagang bambu. Nah, itu yang pertama. Seorang pemain akan bertugas melompat dan 4 pemain lainnya bertugas memegang gagang bambu. Ini ada 4 anak ya. Ada 4 anak. Oke, lanjut. Yang kedua, setiap pasangan memegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Lalu tahapan yang ketiga, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dan dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan ya. Lanjut yang keempat, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu tersebut yang terbuka ya. Jadi pemain yang tidak memegang bambu maka tugasnya dia melompat di antara bambu tersebut, yaitu bambu yang terbuka ya. Nah, kita harus berhati-hati agar tidak terjepit bambu tersebut. Jadi permainan lompat bambu ini dibutuhkan kerjasama antar pemain ya. Harus kerjasama di antara pemain yang memegang bambu tersebut. Sudah paham dari permainan lompat bambu? Iya, baik. Kita lanjutkan. Ya. Yang keempat yaitu tentang kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Gerakan meliukkan badan berguna untuk melenturkan tubuh supaya otot tidak kaku ya. Nah, gerakan non lokomotor, jadi gerakan meliuk dan tadi gerakan apa? Meliuk dan gerakan memutar itu adalah bentuk dari gerakan non lokomotor. Apa sih gerakan non lokomotor? Gerakan non lokomotor ini gerakan tanpa disertai perpindahan tempat ya. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan sebuah contoh gerakan meliukkan badan atau memutar badan ya. Yang pertama, kalian harus bersikap berdiri tegak ya, berdiri tegak. Setelah itu, kepalkan kedua telapak tangan kalian dan letakkanlah di pinggang. Lalu
Apaan ini yang ketiga? Putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Ya, yang ketiga putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Lanjut. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak seperti tadi di awal. Yang kelima, rentangkan kedua tangan kalian ke depan. Lalu yang keenam, pungkukan badan ke bawah, posisi tangan memegang ujung kaki, ya. Selanjutnya yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah dan memegang ujung kaki, ya. Ke kanan berarti tangan kirinya memegang ujung kaki. Lalu kedelapan, putarlah badan ke kiri dan tangan kanannya yang memegang ujung kaki, ya. Dan yang terakhir, kalian tiupkan badan ke atas atau ke depan, ya, dengan melentingkan badan seperti yang ada di gambar. Sudah paham gerakan non lokomotor dengan memutar dan meliupkan badan ini? Insya Allah. Ingat, gerakan non lokomotor ada gerakan tanpa disertai perpindahan tempat. Baik, jika sudah paham, kita akan mengerjakan latihan. Nah, latihan di sini, di sini ada 4 latihan, ya. Ada 4 latihan. Yang 3 adalah sebuah pertanyaan, yang keempat adalah praktek. Silakan kalian tulis pertanyaan-pertanyaan ini, ya, dari nomor 1 sampai nomor 3. Dan nomor 4-nya tolong dipraktekkan. Praktekkan gerakan kombinasi memutar dan meliuk seperti pada penjelasan tadi, ya. Dari nomor 1 sampai nomor 9 silakan kalian praktekkan, lalu videokan dan videonya dikirimkan ke Bu Guru. Oke. Ya, yang 3 ini silakan ditulis di buku dan dijawab, ya Kak. Sudah paham? Baik, insya Allah sudah paham, ya. Oke. Bu Guru ucapkan jazakumullah khair kepada kalian semua yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sekian dari Bu Guru. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ya Nak. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Sudah siap, ya? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga hari ini Allah beri pemahaman untuk kita semua, ya. Amin. Nah, kita akan belajar, sudah memasuki tema 2, ya Kak. Kemarin kita sudah melaksanakan PH tema 1. Sekarang kita mulai belajar tema 2, subtema 1 di muatan pembelajaran SPDP dan PJOK. Dan hari ini kita akan belajar tentang mozaik. Lalu yang kedua pola irama lagu. Yang ketiga tentang kombinasi gerakan lompat. Dan yang terakhir kombinasi gerak memutar dan meliuk. Kita akan belajar yang pertama dulu, ya, tentang mozaik. Apa sih itu mozaik? Ya, mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras yang berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan lem atau alat perekat. Mozaik juga dapat didefinisikan sebagai pembuatan karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi
dengan menggunakan material yang dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan dan disusun dengan ditempelkan pada bidang datar. Contoh dari bahan keras berwarna bisa seperti kepingan benda-benda seperti pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, potongan kayu, biji-bijian juga bisa, atau dengan daun kering. Nah, tapi untuk sebuah tema gambar sebaiknya menggunakan satu jenis. Misalnya satu jenis material ya. Misalnya kalau kalian menggunakan daun, maka dalam satu tema gambar tersebut harus menggunakan potongan daun semua. Nah, kalau misalnya satu jenis material, satu jenis gambarnya itu kalian memakai materialnya adalah pecahan keramik, nah berarti seluruhnya harus memakai pecahan keramik seperti itu ya. Sudah paham? Ya, insya Allah. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan contoh mozaik dengan menggunakan biji-bijian. Nah, sifat biji-bijian apa yang bisa dijadikan mozaik? Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Salah satu contoh kerajinan mozaik dari biji-bijian adalah seperti di samping. Lihat ya, ini semua dari biji-bijian. Seperti tadi, rumusnya adalah jika dalam tema gambar tersebut kita memakai material biji-bijian, maka seluruhnya harus pakai biji-bijian. Seperti itu ya. Sudah paham dengan mozaik? Ya, baik. Jika sudah paham, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang pola irama lagu. Pola irama lagu adalah panjang pendeknya bunyi dalam satu atau beberapa birama. Nah, pola irama ini dihitung dengan ketukan. Sedangkan birama itu sendiri adalah melodi yang teratur yang dimainkan berdasarkan ketukan-ketukan yang harmonis. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan apa itu pola irama lagu seperti apa dan birama itu seperti apa. Nah, sekarang kita mengenal birama dan tempo dulu. Birama, ada beberapa jenis birama lagu, yaitu ada yang 2/4, ada 3/4, ada 4/4, dan ada 6/8. Dalam bermain musik, ketukan bisa sangat lambat, cepat, atau sangat cepat ya. Cepat lambatnya ketukan dalam birama lagu disebut dengan tempo. Ingat, cepat lambatnya ketukan dalam birama lagu disebut dengan tempo. Temponya harus lambat, temponya harus cepat, seperti itu ya. Ingat, birama itu ada 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Apa sih maksudnya 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ini adalah di kotak yang pertama dan kotak kedua adalah bentuk dari birama atau pola irama yang 4/4 ya. Contohnya di sini T, yang kotak pertama paling atas kita lihat T, 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 T. Lalu ingat, garis yang berdiri itu disebut dengan birama. Nah, yang TT ini adalah apa? Ini adalah nadanya ya, nadanya. 1. Ingat, dulu kita sudah pernah belajar tentang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau 1 berarti do. Kalau 2 berarti re. Kalau 3 berarti mi. Do, re, mi. Oke? Paham ya? Nah, di contoh yang pertama ini adalah
ada 4 ketukan ya, ada 4 ketukan di situ, ada pola irama 4 ketukan. Lalu setelah itu biramanya. Oke, di sini adalah do, berarti ketukannya adalah ada 4. Ingat, ketukannya ada 4. Guru contohkan ya. Do, 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 do. Seperti itu. Nah, lalu yang baris kedua di kotak pertama ada T titik T T, atau di sini re titik do do. Berarti setiap ada titik, kalau dalam bermain musik itu dipanjangkan, tetapi kalau sebuah ketukan itu dijadikan sebuah ketukan. Paham ya? Re tik do do, kalau ketukan seperti itu. Tetapi kalau kita bermain musik, maka dia akan menjadi panjang ya, dia akan menjadi panjang temponya. Re do do, seperti itu. Paham? Lalu yang garis ini adalah birama. Sudah paham di sini? Lalu di kotak yang kedua, yang paling atas ada T titik T titik, yaitu birama. Bawahnya notnya adalah re titik re titik. Ingat, re titik re titik. Nah, itu adalah ketukan. Tetapi jika dimainkan oleh musik, maka ia akan menjadi panjang. Re gitu ya. Re. Apaan? Guru ulangi. Re gitu. Jadi panjang karena ada titiknya. Beda sama yang tadi yang pertama, do 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 do. Tapi setiap ada titik pasti dipanjangkan. Re. Kedengarannya ketukannya ya Kak? Sekali lagi, yang dicontoh yang ketiga, di sini contohnya adalah T titik titik T, lalu setelah itu birama. Nah, ingat kalau notnya 3 berarti mi ya. Oke, di sini ada 4 ketukan ya. Oke, kita mulai. Mi do ya, sekali lagi mi. Kamu perhatikan ketukannya ya. Mi do. Nah, di sini ada 4 ketukan. Jadi setiap birama pasti ada 4 ketukan. Nah, di sini disebut dengan 4/4 karena 4 ketukan, jadi 4/4. Kalau 3/4 berarti ketukannya 3 kali ya, setiap kali birama. Ya, setiap sebelum birama pasti ketukannya 3 kali. Oke, Bu Guru ulangi contohnya nih ya. Kita mulai lagi dari yang do ya. Setiap birama pasti ada 4 karena di sini 4/4 ya. Bu Guru ulangi dari yang pertama ya, yang contoh pertama di kotak pertama. T yaitu do birama. Lalu yang kedua, di sini ada T titik T re titik re. Bu Guru ulangi jika dimainkan oleh musik ya. Re do. Nah, sekarang yang ketiga Bu Guru ulangi lagi, ada T titik yaitu re. Nah, jadi panjang, tapi panjangnya itu dengan ketukan re. Nah, itu 2 ketukan. Re, 2 ketukan, 2 tambah 2 jadinya 4 ketukan. Lanjut yang terakhir, Bu Guru ulang lagi penjelasannya yang terakhir. T titik T, setelah itu baru birama.
notnya adalah mi titik titik do. Berarti ketukannya adalah mi do. Ingat ya, mi do, mi do, seperti itu. Paham ya kak? Insya Allah paham. Nah, pola irama berkaitan dengan birama ya. Setiap ada pola irama pasti harus ada biramanya. Nah, pada lagu yang berbirama 4/4 artinya setiap birama ada 4 ketukan. Seperti contoh di sini yang tadi yang ini Bu Guru berikan contohnya. Di sini adalah setiap biramanya ada 4 ketukan. Makanya 4/4 ya. Kalau 3/4 berarti ketukannya ada 3. Kalau 6/8, 6 tadi berapa? 6/8 berarti ketukannya ada 6. 6/4 berarti ketukannya ada 6. Seperti itu ya. Sudah paham? Ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah contoh lagu Cemara. Di sini adalah 3/4. Kita lihat di sini ya. Sini ya. Di paling pojok sebelah kiri ada ketukan 3/4. Berarti kita lihat notnya di sini ada 3. Ya. Oke. Nah, nih. Kan? Ya, 3. Karena 3/4 berarti ini birama. Yang bergaris berdiri adalah birama. Dan ini ada 3 ketukan titik, do, re. Ya. Afwan. Oke, kita ulangi. Kenapa 3/4? Karena banyak dari lagu ini adalah ketukannya 3 kali. Ya, seperti ini. Seperti ini. Re, afwan. Mi. Lalu setelah itu birama. Ya, seperti ini. So, fa, mi ada 3, lalu setelah itu birama. Ingat karena di sini 3/4 ya. Paham ya? Di sini juga ada 3 ketukan. Lalu setelah itu birama. Sini juga ada 3 ketukan, lalu birama. Sudah paham ya? Karena setiap notnya, setiap biramanya itu ada 3 ketukan. Banyaknya pada 3 ketukan ya, dibandingkan 4 dan 2. Oke, sudah paham ya? Maka lagu Cemara yang diciptakan oleh A.T. Mahmud adalah 3 ketukan ya. Sudah paham di sini? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga yaitu kita akan belajar tentang kombinasi gerakan lompat. Nah, sebelum kita melakukan gerakan lompat, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, terutama untuk otot kaki kita. Setelah itu bolehlah bermain lompat bambu, dan latihan permainan ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot kaki. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan permainan lompat bambu. Nah, tahapan bermain lompat bambu yang pertama, boleh lihat gambarnya ya. Baik, boleh lihat gambarnya Kak. Nih. Ya. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang gagang bambu. Nah, itu yang pertama. Seorang pemain akan bertugas melompat dan 4 pemain lainnya bertugas memegang gagang bambu. Ini ada 4 anak ya. Ada 4 anak. Oke.
Oke, lanjut. Yang kedua, setiap pasangan memegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Lalu yang ketiga, tahapan yang ketiga, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dan dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan, ya. Lanjut yang keempat, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu tersebut yang terbuka, ya. Jadi pemain yang tidak memegang bambu maka tugasnya dia melompat di antara bambu tersebut, yaitu bambu yang terbuka, ya. Nah, kita harus berhati-hati agar tidak terjepit bambu tersebut. Jadi permainan lompat bambu ini dibutuhkan kerjasama antar pemain, ya. Harus kerjasama di antara pemain yang memegang bambu tersebut. Sudah paham dari permainan lompat bambu? Iya, baik. Kita lanjutkan. Ya. Yang keempat yaitu tentang kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Gerakan meliukkan badan berguna untuk melenturkan tubuh supaya otot tidak kaku, ya. Nah, gerakan non lokomotor, ya, gerakan meliuk dan tadi gerakan apa? Meliuk dan gerakan memutar itu adalah bentuk dari gerakan non lokomotor. Apa sih gerakan non lokomotor? Gerakan non lokomotor ini gerakan tanpa disertai perpindahan tempat, ya. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan sebuah contoh gerakan meliukkan badan atau memutar badan, ya. Yang pertama, kalian harus bersikap berdiri tegak, ya, berdiri tegak. Setelah itu, kepalkan kedua telapak tangan kalian dan letakkanlah di pinggang. Lalu ini yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri, ya. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Lanjut. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak seperti tadi di awal. Yang kelima, rentangkan kedua tangan kalian ke depan. Lalu yang keenam, punggungkan badan ke bawah, posisi tangan memegang ujung kaki, ya. Selanjutnya yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah dan memegang ujung kaki, ya. Ke kanan berarti tangan kirinya memegang ujung kaki. Lalu ke-8, putarlah badan ke kiri dan tangan kanannya yang memegang ujung kaki, ya. Dan yang terakhir, kalian tiupkan badan ke atas atau ke depan, ya, dengan melantingkan badan seperti yang ada di gambar. Sudah paham gerakan non lokomotor dengan memutar dan meliukkan badan ini? Insya Allah. Ingat, gerakan non lokomotor ada gerakan tanpa disertai perpindahan tempat. Baik, jika sudah paham, kita akan mengerjakan latihan. Nah, latihan di sini di sini ada 4 latihan, ya. Ada 4 latihan. Yang 3 adalah sebuah pertanyaan, yang keempat adalah praktek. Silakan kalian tulis pertanyaan-pertanyaan ini, ya, dari nomor 1 sampai nomor 3. Dan nomor 4-nya tolong dipraktekkan. Praktekkan gerakan kombinasi memutar dan meliuk seperti pada penjelasan tadi, ya. Dari nomor 1 sampai nomor 9 silakan kalian praktekkan, lalu videokan dan videonya dikirimkan ke Bu Guru, oke? Ya, yang 3 ini silakan ditulis di buku dan dijawab, ya, Kak. Sudah paham?
Baik, insya Allah sudah paham ya. Oke, Bu Guru ucapkan jazakumullah khair kepada kalian semua yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sekian dari Bu Guru. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.